itu kan masih awalan ya, bagaimana kita merumuskan strain gitu, bagaimana perubahan bentuk, yang bagaimana rumusan strain gitu kan dari kalau dari materi yang kita pelajari kemarin, strain itu adalah perbandingan gitu kan, karena dia merupakan rasio dari perubahan yang terjadi terhadap bentuk awal gitu kan. Berarti deformasi yang terjadi terhadap bentuk awal. Lalu kita definisikan ada strain normal dan juga strain geser atau normal strain dan shear strain. Hampir sama ya kayak yang stres. Nah ini kita rewind lagi gitu ya, memori kita bagaimana bentuk rumusan dari strain. Jadi ini kita punya tensor strain untuk benda 2 dimensi ya. Kalau 2 kali 2 seperti ini matriksnya, kita di sini punya normal strain. Yang ini itu adalah normal strain. Sementara yang ini itu adalah shear strain. Kemudian kita lihat gitu ya, bagaimana rumusannya untuk normal strain. Untuk epsilon XX dan epsilon YY ini seperti ini, do U per do X untuk yang epsilon XX atau normal strain pada sumbu X, berarti dia perubahannya pada mengarah sumbu X terhadap bidang awalnya adalah sumbu X. Ini juga perubahannya itu mengarah pada sumbu Y untuk do V dan dirasiokan atau dibandingkan dengan bidang awalnya atau sumbu awalnya yaitu sumbu Y. Kemudian ini ada shear strain yaitu epsilon Y dan epsilon YX, di mana ini nilainya bagaimana? Sama atau tidak? Sama, Bu. Sama, oke. Ini nilainya sama ya, sehingga kita bisa menuliskannya seperti ini. Setengah dikalikan do U per do Y plus do V per do X. Ini juga sama, setengah do V per do X plus do U per do Y. Nah ini sebabnya ya, karena dua hal ini itu sama, kita bisa tuliskan salah satu saja begitu. Contohnya yang di bawah ini ya, di bawahnya ini dia pakai notasi yang ini, epsilon YX yang di bawah ini. Nah ini sama-sama ya kalau kita lihat. Nah ini untuk shear strain itu kita bisa menuliskannya dengan gamma XY, di mana gamma XY itu adalah jumlah dari epsilon XY plus epsilon YX. Nah ini ya. Ini itu adalah gamma XY dan yang ini adalah gamma YX, atau teman-teman mau ubah juga XY juga nilainya sama saja ya, jadi tidak masalah untuk merubah posisi dari XY untuk di gamma. Nah, karena ini kita di sini hanya satu saja ya, yaitu parameter shear strain YX atau shear strain XY, sehingga untuk gamma XY itu kita tuliskan setengahnya untuk ini. Jadi ini yang gamma XY, ini saya ingatkan teman-teman ya, itu adalah untuk setengah gamma XY ini sama dengan epsilon XY ini sama dengan epsilon XY, dan kalau ini sama dengan epsilon YX begitu ya.
Masih ingat nggak? Kalau yang ini, itu yang epsilon apa? XY atau YX? Ada yang ingat? Ini coba kita analisis ya. YX, Bu. YX. X-nya Ibu. Yakin. Coba kita analisis ya. Di sini kan dia perubahannya itu adalah perubahannya dia ke sumbu Y ya. Berubah di sumbu Y terhadap sumbu X gitu ya. Kan kemarin kalau kita ambil gampangnya, yang di atas itu dia yang di belakang ya. Ini jadi berarti ini adalah X Y. Begini ya? Benar nggak? Sementara yang ini adalah Y X. Benar nggak kayak gini? Ya, Bu. Oke. Sebenarnya juga ini kalau kita sudah berkutat di rumusan seperti ini ya, teman-teman menulis XY dan YX nanti juga tidak masalah gitu ya. Saya hanya mengingatkan, jadi nanti tidak perlu pusing di sini gitu ya, kalau nanti kita sudah mengerjakan soal. Oke, saya lanjut. Nah ini untuk yang 3 dimensi ya, kalau yang 3 dimensi kita tambah dengan sumbu set. Jadi untuk matriksnya itu bentuknya 3 kali 3. Ada 9 komponennya. Kalau tadi 2 ada ya. Nah ini untuk shear strain ya, itu kita tambah, ini ada perubahan pada sumbu Z itu ya, kita tuliskan do W ya, ini. Jadi ada perubahan pada sumbu Z, kemudian tentunya ada juga sumbu Z-nya yaitu do Z di sini ya. Seperti ini, tapi nanti mungkin teman-teman akan banyak bekerja di strain 2 dimensi dahulu. Nah ini untuk yang bentuk 3 dimensi yang lain, jadi hampir sama seperti yang 2 dimensi. Kalau tadi yang 2 dimensi kita cuma sampai 4 ini aja, yang ini kita tambah. Ini ada normal strain Z, lalu shear strain di XZ dan YZ, begitu ya. Ini kita tuliskan sama seperti tadi. Kemudian ini ada deformasi pada bentuk segi 4. Jadi beberapa kemungkinan benda berbentuk segi 4 itu terdeformasi. Kalau kita membahas tentang strain, kita juga tidak bisa mengabaikan deformasi, karena kalau kita kembali ke konsep strain ya, dia adalah perbandingan atau rasio antara perubahan bentuk yang yaitu deformasi terhadap bentuk awalnya. Nah ini pertama itu ada segi 4, bentuk segi 4 yang belum terdeformasi apapun. Kemudian kalau yang ini dia berotasi, tapi dia tidak ada perubahan bentuk ya. Ini dia hanya mengalami perubahan arah. Kemudian ini ada horizontal constriction. Di sini ada pemampatan secara horizontal. Jadi yang awalnya bentuknya seperti ini ya, panjang gitu, jadi persegi saja. Nah ini yang horizontal dia berkurang panjangnya. Berarti di sini ada stres yang menekan gitu ya, sehingga dia jadi
seperti ini, horizontal ya, ini berarti stresnya adalah compression stress. Nah, kalau yang ini adalah tensile stress atau yang ditarik gitu ya, sehingga bentuk yang awalnya seperti ini, itu dia yang bagian vertikal itu memendek dan yang bagian horizontal dia memanjang. Lalu ini ada shearing deformation. Jadi ini untuk yang sisi atas dan sisi bawah itu dia panjangnya sama, tapi yang sisi atas ini dia berubah posisi ya. Kalau yang sisi bawah ini dia tetap, sementara yang sisi vertikal ini dia mengalami perubahan panjang juga ya, perubahan posisi dan juga panjang. Yang sama-sama membentuk sudut ya terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Sudutnya bukan sudut 90 derajat begitu ya. Nah ini kalau benda dikenai beban satu arah. Jadi awalnya benda dua dimensi bentuknya kotak persegi seperti ini ya, 1 kali 1 ukurannya. Pada sumbu X dan juga sumbu Y. Kita di sini punya sumbu X dan sumbu Y, lalu benda tersebut itu terkena stres beban satu arah, sehingga beban satu arahnya ini dia menjadi stres kompresi, atau mungkin maaf kalau yang tadi itu dia dilatasi ya, bisa jadi ini juga dilatasi ke arah horizontal begitu, sehingga bentuknya berubah, yang awalnya persegi jadi persegi panjang. Untuk sisi vertikalnya itu awalnya adalah 1, kemudian setelah terdeformasi sisi vertikalnya menjadi 1 plus strain normal Y atau epsilon YY. Kemudian untuk yang sisi horizontalnya awalnya itu adalah 1 menjadi 1 plus epsilon XX. Nah ini kalau teman-teman lihat ya, kalau yang Y atau yang sumbu vertikal, ini kan dia plus ya. Nah ini plus bisa jadi epsilon YY-nya ini dia minus juga bisa ya, sehingga menghasilkan panjang yang lebih kecil daripada panjang awal. Lalu kalau yang ini dia memang makin panjang sehingga plus. Nah ini kalau dia deformasinya tidak berubah sumbu ya, berarti di sini kita masih bisa strain pada sumbu X dan juga sumbu Y, karena dia tidak mengalami perubahan shear gitu ya, tidak miring, tidak terrotasi begitu. Nah, bagaimana kalau dia perubahannya seperti ini? Nah, ini kan ada yang miring ya. Jadi untuk LX ini dia yang bawah ini tidak berubah, tapi yang atas ini dia ada perubahan posisi. Lalu yang LY ini dia ada perubahan posisi juga ya, ini. Nah ini bagaimana begitu ya? Kan setelah terkena strain begini, ini kan akan ada bagaimana menghitung strain seperti ini. Nah, strain yang seperti ini itu terjadi karena dia ada shear stress gitu ya, yang hanya satu arah. Kalau kita lihat di sini, itu arahnya berarti hanya arah X saja, karena yang berubah ini
deltanya itu hanya pada sumbu X, tidak ada perubahan pada sumbu Y. Jadi di sini kalau yang gambar seperti tadi itu seperti gambar B. Dia ini arah bebannya satu arah pada sumbu X. Kalau arah bebannya dua arah, maka akan ada perubahan pada sumbu X dan juga sumbu Y. Kalau kita lihat ya ini, contohnya ini tadi tuh yang LX ya awalnya. Ini awalnya LX. Kemudian ini jadi let's say LX aksen gitu ya. Nah, ini dia punya perubahan di Y, perubahan Y, dan ini dia ada perubahan di, kalau ini perubahan Y saja. Terus kalau yang bidang ini dia punya perubahan di X saja. Nah, yang titik ini dia ada perubahan di X ya. Ini dia berubah di X dan juga ada perubahan di Y. Berarti di sini ada dia berubahnya adalah delta X plus delta Y, atau nanti bisa kita tulis sebagai D gitu ya. Nah, kalau benda mengalami perubahan seperti ini kan untuk yang awalnya pada sumbu X ya, sumbu X-nya ini tetap. Kalau yang ini, tapi yang ini Y-nya ya yang berubah. Nah, kalau ini dia itu berubah sumbu X dan sumbu Y-nya, maka akan ada Y aksen dan X aksen dan Y aksen. Nah, untuk mencarinya bagaimana? Maka kita perlu melakukan analisis namanya transformasi strain. Sebelum saya membahas transformasi strain, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, saya lanjut ya. Ya, Bu. Transformasi strain. Jadi hampir sama seperti transformasi stres ya. Kalau transformasi stres, kita mencari menganalisis menganalisis stres pada koordinat baru. Bagaimana? Nah, ini juga diterapkan pada strain. Kita punya bidang awal. Bidang awalnya itu yang ini, yang merah ini ya, bidang awalnya. Kemudian dia terdeformasi menjadi seperti ini bidangnya. Bidangnya jadi yang bidang hijau ini. Sumbu bidang awal itu yang awalnya X dan Y berubah menjadi X aksen dan juga Y aksen. Dan ini dia berotasi sepanjang theta. Nah, kalau kita lihat di sini, itu titik yang sama itu adalah titik A. Di sini kita tandai. Titik yang sama, ini saya tandain seperti ini ya. Itu adalah titik. Bagaimana cara kita mendefinisikan X aksen dan Y aksen. Dan juga ini ya, U aksen maupun P aksen. Karena koordinat yang kita ketahui awal adalah X dan Y, maka cara kita untuk mendefinisikan X aksen dan Y aksen itu melalui X dan Y. Jadi X aksen itu kita sama dengankan dengan X. Jadi
X aksen tuh berapa X atau berapa Y begitu ya, tapi ya tidak sesederhana itu begitu. Jadi kita mendefinisikan X aksen itu pakai proyeksi vektor. Masih ingat proyeksi vektor kan, ini itu seperti vektor ya, X aksen. Dia ada di berarti nanti kalau ada benda yang berubah di koordinat X aksen, dia akan punya perubahan pada koordinat X dan juga koordinat Y. Maka di sini kita bisa memproyeksikan. Kalau di vektor kan, ini kita punya vektor seperti ini gitu ya. Kita punya vektor mengarah seperti ini. Kita bisa memproyeksikan vektor ini gitu ya. Jadi ini adalah, ini kita punya vektor A. Kita bisa proyeksikan ke AX. Oh, ini biar gak bingung, gak saya ganti aja lah. Biar gak sama kayak yang A sebelah sini. Ini mungkin jadi G gitu ya. Di sini kita akan punya GX dan juga ini ada GY. Berarti G ini itu sama dengan GX plus GY. Masih ingat gimana cara dapat GX? Ini theta. Ada yang masih ingat GE ini sama dengan apa? Kali cos ya, Bang? Ya benar, G cos theta ya. Berarti ini tambah G apa? Kalau yang GY? Sin theta, Bu. Oke, sin theta. Nah ini aturan vektor ini bisa kita terapkan di transformasi strain seperti ini. Nah, kita mencari X aksen. Ini ya, X aksen itu adalah X cos di theta ditambah Y sin theta, di mana cos theta ini adalah C, gitu ya, kita sederhanakan, kita tulis dengan simbol C, lalu sin theta itu kita tulis dengan simbol S. Lalu kalau Y aksen itu adalah minus sin atau X minus X sin theta ditambah Y cos theta. Di sini kalau kita reaksikan ya, ini itu berarti tetanya di sini. Nah, tetanya di sini. Kalau Y ini dia kita berarti cos theta ya. Kalau yang ke X itu dia minus. Kenapa dia minus? Karena dia di sini X-nya minus ya. Jadi ini juga dia minus untuk notasinya. Oke, sampai sini coba dicerna dulu gitu ya. Bagaimana proyeksi ini, kan proyeksi vektor ini kita gunakan pada transformasi strain. Sudah dicerna? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu saya yang tanya. Saya ulangin lagi. Ada yang tahu kenapa Y aksen itu dia untuk proyeksi ke X-nya dikalikan minus sin. Ada yang bisa menjawab?
Halo? Izin Bu, apa pertanyaannya tadi Bu? Oke. Pertanyaannya, kenapa Y aksen itu diproyeksi pada sumbu X itu adalah minus sin theta? Kenapa notasi depannya minus? Izin Bu, maaf kalau salah Bu. Iya. Karena dia tuh mengikuti sumbu X ke arah minusnya Bu. Oke, udah benar. Oke, kalau gitu saya udah yakin ya. Sudah ada satu orang lah yang tadi mendengarkan saya. Saya lanjut ya. Nah, ini kita lanjut membahas bagaimana kalau kita mendefinisikan U aksen dan juga V aksen, di mana ini adalah perubahannya. Kan tadi kita membahas sumbunya ya, X aksen dan Y aksen. Nah, di sini kita mengikuti proyeksi tadi. U aksen karena dia ada di sumbu X aksen ya. Dia adalah proyeksi A tadi, titik A kita dotkan dengan I aksen gitu. Di mana A ini adalah UI plus PJ. Kenapa dia UI dan VJ? Di sini kita lihat di bagian atas, di slide atas ya. Nah ini A ini kan dia, kalau kita jabarkan nih vektor satuannya, dia punya, ini dia U sama dia V. Dia punya nilai sebesar U pada komponen I dan juga nilai sebesar V pada komponen J. Ini sama dengan A. Kemudian kita dotkan dengan I aksen. Nah, I aksen ini adalah X aksen ya. Nah, ini kalau dot itu diproyeksikan, hasilnya nanti skalar. P aksen ini juga A dikali dengan J aksen. Atau titik A kita proyeksikan ke sumbu Y. Atau Y aksen atau J aksen. Mengikuti aturan yang tadi ya, kalau X aksen itu adalah sama dengan X cos theta plus Y sin theta. Kalau yang Y aksen itu adalah X kali minus sin theta ditambah, mungkin ini saya tulis aja. Nah, ini kan yang A. Ini ya, untuk yang U aksen, ini kan dia A. Kemudian ini UI. UI ini kita proyeksikan ke X. UI dan VJ. Jadi ini kita dotkan ke sini dan ini kita dotkan ke sini. Maka kita akan punya ini ya U cos theta plus V cos sin theta. Jadi ini itu sama dengan U I maaf, ini kalau dotnya, jadi di sini ini
dot I aksen itu adalah ini sepaket ya. Jadi I aksen itu ini adalah cos X theta plus sin theta. Ini yang X, ini Y gitu ya. Kalau ini yang Y aksen itu sama dengan ini Y aksen sama dengan Y aksen. Ini berarti minus X sin theta plus Y cos theta. Nah, ini kita masukkan ya X dan Y-nya. Jadi U dan V. Ini kita masukkan dari sini, sini ya. Karena kita ingin mencari perubahan di U aksen dan V aksen. Atau kalau kita tulis dalam bentuk matriks, dia akan jadi seperti ini. Jadi U aksen itu sama dengan ini ya cos theta kali U dan plus sin theta kali U. Ini V aksen sama dengan minus sin theta kali V plus cos theta kali V. Oke, sebelum saya menjelaskan yang lebih banyak simbolnya lagi, ada yang mau ditanyakan untuk yang ini? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Raihan dengan NIM 124120029. Itu kan tadi I aksennya sama dengan X cos theta ditambah Y sin theta ya, Bu? Ya. Nah, itu kan untuk I aksen doang, Bu. Terus untuk yang di dalam kurung UI ditambah PJ-nya itu kemana, Bu? Soalnya kan di dot sama I aksen, Bu. Nah, ini ya, tadi saya juga berpikir seperti itu. Saya kira itu nanti akan jadi UI dot I aksen gitu ya, sama PJ dot I aksen. Nah, tapi setelah saya lihat di sini, kan kalau dot J dot I itu kan hasilnya 0 ya. Ya, Bu. Nah, ini dia jadi I aksennya itu sebentar. Ini itu Berarti kalau tidak menghilangkan simbol, berarti kalau seandainya VJ dot I aksen itu bisa jadi V sin theta-nya itu 0 ya, Bu? Atau bagaimana, Bu? Soalnya sin kalau theta-nya 0. Enggak juga sih. Jadi ini tuh kayak sepaket gitu loh, si I aksen dan J aksennya. Sebentar, saya lihat di atas dulu. Ini kan kita proyeksikan ke X dan ya, Bu. juga ke Y gitu ya. Iya, Bu. Berarti harusnya ini kita dotkan dengan I aksen. I aksen. Dan juga kita dotkan dengan Y aksen, gitu kan? Iya, Bu. Pertama kita dotkan dengan yang I aksen. Kalau di sini saya tulis ya, kan A ini UI plus VJ. Kita dotkan dengan I aksen. Di mana I aksen ini adalah jadi UI plus
VJ, di mana I aksen itu X aksen ya, kita kalikan dengan ini cos theta plus sin theta. Coba ya, kita kayak gini. Ini yang kita punya ini kan udah bener ya, kita emang punya ini sama ini. Ya, Bu. Terus kita punya ini sama ini. Nah, ini kan dia hasil proyeksi ke I ya. Ini dot J. Kayak gini ya. Nah, ini nih, ketemu nih. Jadi, UI ini, dia yang punya nilai itu hanya ke cos I. Cos theta I. Iya nggak? Terus yang I, ini dia nggak punya nilai ke sini. Ya, benar. Nah, yang PJ ini, dia yang cos ini dia nggak punya nilai ya, ini 0. Kalau ke sini dia tuh punya nilai karena dia sama-sama J kan. Nah, jadi seperti itu. Siapa tadi namanya? Raihan, Bu. Rahmat Raihan. Rehan ya. Besok-besok lagi nanya lagi Rehan kayak gini ya. Saya suka. Nanti kalau saya hafal nama kamu, ya keaktifan bisa bagus lah. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Udah terpecahkan ya? Kalau yang ini, terima kasih Rehan. Kita jadi kalau kayak gini kan enak ya untuk diskusi. Mungkin teman-teman yang lain bisa seperti ini kalau tidak jelas gitu ya. Ini kenapa nih bisa dapat kayak gini? Kayaknya nggak cocok nih gitu kan. Saya jelasinnya, teman-teman bisa bertanya, terus kita bisa diskusi seperti ini untuk memecahkan masalah bersama. Nanti kalau nggak pecah-pecah nih masalah, saya coba belajar lagi gitu ya. Saya lihat buku lagi atau tanya dosen yang lebih senior, mungkin biasanya mereka lebih berpengalaman. Terus akan saya jelaskan lagi di pertemuan berikutnya. Oke. Selain pertanyaan dari Rehan, ada yang bertanya lagi? Benar ya tadi Rehan namanya? Iya, Bu. Oke. Kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, ini kita ke transformasi strain yang lebih. Kalau kita lihat di sini, lebih pusing. Tenang aja. Ini masih intermediate. Masih ada yang lebih pusing lagi. Jadi, teman-teman siap-siap. Kalau kan ini lagi nggak offline ya. Kalau yang suka ngopi, silahkan ngopi gitu, biar matanya melek. Kalau yang punya metode lain juga boleh. Kalau saya mah biasanya ngopi gitu ya, biar melek gitu matanya dan bisa konsentrasi dengan baik. Tapi sebenarnya jangan kayak saya. Kalau bisa tanpa apapun gitu ya, tanpa stimulasi dari apapun, kalian harusnya sudah bisa fokus, harusnya ya. Tapi ya, nah begitu. Ya, karena fokus saya ini ada banyak sekali juga ya. Nanti mungkin teman-teman akan mengalami kalau teman-teman sudah bekerja. Kalau teman-teman sekarang kan fokusnya hanya belajar gitu. Jadi ya fokus ke arah situ dulu. Nikmati dulu privilege teman-teman. Saya dulu waktu zaman kuliah juga nggak ngopi-ngopi banget. Baru kerja ini ngopi. Oke, mungkin cukup ya intermezzo sharing tentang perkopian ini. Kita balik ke transformasi strain. Tadi kita sudah membahas bagaimana titik A tadi ya, kita proyeksikan ke sumbu X aksen dan sumbu Y aksen untuk mencari U aksen dan P aksen. Nah, sekarang kita masuk ke strain. Sekarang kita ambil strain yang tidak terlalu susah lah ya. Kita ambil strain normal, yaitu strain pada sumbu X. Jadi ini adalah strain normal X, yaitu perubahan pada sumbu X terhadap sumbu X. Bidangnya adalah sumbu X gitu ya. Nanti kalau di beberapa soal atau beberapa buku, teman-teman bisa juga mendapati simbol epsilon X aksen saja gitu ya, bukan X aksen. Ini kan 2 kali X aksen.
Begitu juga dengan yang epsilon x. Nanti juga mungkin teman-teman akan bertemu hanya tulisan epsilon x gitu. Nah, ini kita mencari epsilon x itu adalah, berarti dia adalah perubahan sumbu x, yaitu kita tuliskan do aksen ya, dirasiokan dibandingkan dengan sumbu aslinya, yaitu do x aksen. Nah, kan kita nggak tahu ya, U aksen dan X aksen itu bagaimana. Kita tahunya masih X sama Y. Berarti kita perlu untuk menotasikan U aksen dan X aksen ini dalam bentuk X, Y. Gimana cara kita memasukkan X, Y gitu ya dalam persamaan ini. Persamaan ini berarti persamaan turunan parsial. Nah, ingat masa maba dulu ya, Madas, kalau turunan itu kita punya aturan namanya aturan rantai. Nah, kita bisa terapkan aturan rantai itu di sini. Kita masukkan X dan Y di sini. Jadi untuk do U aksen per do X, ini bisa kita kalikan do X per do X aksen. Ditambah do U aksen per do Y dikali do Y per do X aksen. Nah, ini kenapa dia ada yang awalnya cuma satu kayak gini ya, jadi ada ditambahkan kayak gini, karena kalau kita tambahkan sumbu X dan juga sumbu Y, tadi kita lihat ya di sini, jadi untuk X aksen, ini kan dia itu ada perubahan di sumbu X dan sumbu Y. Berarti kalau kita masukkan di sini sumbu X dan sumbu Y, kita mengakomodir perubahan di sumbu X dan sumbu Y. Makanya di sini jadi ada dua gitu ya sumbunya, jadi X dan ada sumbu Y. Karena kalau U aksen dan X aksen ini berubah, dia juga akan mengalami perubahan pada sumbu X dan sumbu Y gitu. Nah, di sini kita akan punya do X per do X aksen itu adalah C. Tadi ya, C itu adalah cos theta, kemudian do Y per do X aksen ini adalah S atau sin theta. Dengan begini kita bisa menuliskan do U aksen per do X pakai rumusan yang tadi ya, yang sudah kita jabarkan, yaitu 4.18, seperti ini ya. Ini kita bisa tulis do U aksen per do X itu sama dengan C U do U per do X plus S do V per do X. Nah, ini kita berarti pakainya itu yang ini ya, yang U aksen. Ini kita pakai untuk ini, yang persamaan ini. Yang kalau ini itu adalah perubahan U terhadap sumbu X ya. Kalau yang ini dia perubahan sumbu Y terhadap sumbu X. Tapi dia masih di U aksen gitu ya, makanya kita masih pakai yang ini. Nah, di U aksen kemudian ini berarti perubahan U aksen terhadap bidang X atau sumbu X. Kemudian ini perubahan U aksen terhadap bidang Y atau sumbu Y. Ini kenapa kita pakai seperti ini? Ya, saya ulangin lagi ya, karena ketika U aksen ini berubah gitu ya, dia akan mengalami perubahan juga di sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini do U aksen per do X itu ini ya, C do U per do X plus S do U per do X, do V per do X, do U aksen per do Y
Ini berarti perubahan U aksen pada sumbu Y. Ini sama dengan terhadap sumbu Y sama dengan C do U per do Y plus S do V per do X. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Habis ini kita akan menganalisis persamaan transformasi strain-nya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Cukup, Bu. Bentar, ini teman-teman catat dulu. Nggak akan dicatat, soalnya nanti kalau nggak dicatat ya, mungkin kalau saya ngomong nanti, ini asalnya dari mana gitu kan, teman-teman bisa melihat catatannya. Silakan dicatat dulu. Sudah dicatat? Halo? Sudah selesai? Sudah di screenshot, Bu. Oh, sudah screenshot. Oke. Nanti dilihat lagi ya screenshotnya. Baik, Bu. Oke, kita sekarang akan menurunkan bagaimana persamaan untuk transformasi strain. Nah, kita tadi ya di awal itu kita punya epsilon X aksen gitu ya. Di sini saya tulis epsilon X aksen. Jadi kita nyari bagaimana strain di sumbu X aksen. Kita punya tadi itu adalah ini ya, kita tulis do U aksen per do X kali cos theta plus do U aksen per do Y sin theta. Kemudian, nah ini tadi itu yang X sigma ini ya, awalnya itu, jadi yang persamaan ini kita ganti untuk do X per do X aksen sama do Y per do X aksen pakai C sama S. Langsung jadi cos sama sin. Jadi kita tulisnya kayak gini. Nah, terus kita jabarkan nih do U aksen per do X dan do U aksen per do Y. Pakai yang rumusan yang tadi ya, yang seperti ini. Yang di bawahnya kita punya do X aksen. Nah, ini teman-teman tolong perhatikan gitu ya. Nanti kalau ujian, jangan lupa menuliskan persamaan gitu. Persamaan itu adalah di sebelah kiri sama dengan itu ada parameter yang teman-teman cari. Di sini berarti strain X aksen gitu ya. Yang sebelah kanannya itu yang teman-teman hitung, teman-teman turunkan gitu ya. Soalnya kalau tiba-tiba di akhir gitu sebelah kiri sama dengan nggak ada persamaan, biasanya saya bingung, saya nyari ini sama dengan apa gitu ya. Ya saya minta kayak gitu biar teman-teman lah ya untuk mengoreksi gitu. Soalnya kalau teman-teman saya tidak menangkap yang teman-teman maksud kan nanti saya anggap salah gitu kan, jadi teman-teman rugi juga. Jadi kita buat seperti itu ya. Saya minta teman-teman seperti itu kalau mengerjakan. Balik lagi sini. Nah, ini kita masukkan untuk
do U aksen per do X. Ini jadi ke sini. Lalu ini ke sini. Ini berdasarkan yang rumusan pojok kanan atas ini ya. Kemudian kita operasikan nih. Do U per do X cos theta dikali cos theta. Nanti akan dapat cos kuadrat theta ya. Terus, nah ini do U per do X cos kuadrat theta. Lalu do V per do X sin theta kali cos theta. Dapat ini. Lalu do U per do Y cos theta kali sin theta. Dapat yang ini. Do U per do Y sin theta cos theta. Lalu plus lagi do V per do Y sin theta kali sin theta. Nah ini jadi do V per do Y sin kuadrat theta. Lalu ini kita kelompokkan gitu ya. Oh, sebelum kita kelompokkan kita sederhanakan dulu gitu ya. Untuk trigonometrinya pakai identitas trigonometri yang ini. Ini sebenarnya sudah dibahas di waktu kita membahas stres juga ya. Kita ganti cos kuadrat tetanya, ini pakai 1 plus cos 2 theta per 2. Ini saya minta maaf ya, kalau sandwich do itu hampir sama kayak 2. Jadi nanti teman-teman ya coba mentranskrip tulisan ini gitu ya. Untuk membedakan do dan 2 gitu. Soalnya saya juga ngerasa kayak sama, tapi saya nggak kadang nulisnya bagus gitu. Ini kan do kadang tuh bagus, kadang juga kayak 2. Ya nanti teman-teman tolong ikutin yang ada aja ya. Terus, nah ini yang cos kita ubah, terus sin theta cos theta itu jadi setengah sin 2 theta. Kalau yang sin kuadrat theta, ini do V per do Y jadi epsilon Y. Lalu, ya maaf, ini saya jelasin dari awal aja ya. Jadi ini do U per do X itu sama dengan epsilon X. Ini kalau teman-teman lupa baca atau lihat catatan yang 2 pekan yang lalu ya, berarti ini adalah epsilon X atau strain X dikali cos theta kita buat seperti ini, identitas trigonometri. Terus yang do V per do Y ini adalah epsilon Y atau strain normal Y. Sin kuadrat theta kita ubah jadi 1 min cos 2 theta per 2 plus. Nah ini do V per do X dan do U per do Y, ini kan dia strain, shear strain ya. Ini jadi do XY plus do YX, maka kita akan punya strain gamma XY gitu. Bisa kita tulis seperti ini. Gamma XY dikali setengah sin 2 theta. Ini sin theta dan cos theta-nya kita ubah pakai identitas trigonometri jadi setengah sin 2 theta. Lalu kita kelompokkan atau kita kalikan ya. Kita kalikan dulu di sini. Jadi epsilon X dikali 1 ini 1 per 2 ya berarti. Jadi epsilon X per 2 terus plus epsilon X per 2 cos 2 theta plus epsilon Y per 2 minus epsilon Y cos 2 theta per 2 plus ini setengah gamma XY sin 2 theta. Nah, ini udah mulai kelihatan ya. Di sini kita punya notasi epsilon X per 2, ini ada 2, ini juga ada epsilon Y, ini juga ada 2. Kita bisa tuliskan jadi seperti ini. Ini epsilon X per 2 plus
epsilon Y per 2 kita tulis jadi ini, jadi epsilon X aksen itu sama dengan epsilon X plus epsilon Y per 2 ini ditambah epsilon X minus epsilon Y per 2 cos theta. Terus ini ditambah setengah gamma XY sin 2 theta. Nah, ini setengah gamma XY itu dia sama dengan epsilon XY atau epsilon YX. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Epsilon XY sin 2 theta. Atau bisa juga teman-teman tulis epsilon YX sin 2 theta. Nah, ini kita sudah punya persamaan atau rumus untuk transformasi strain. Jadi kalau teman-teman disuruh nyari strain ketika koordinatnya berotasi gitu ya sebesar theta, teman-teman bisa mencarinya dengan rumusan seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ya. Baik, Bu. Nah, ini kita sekarang membahas, tadi sudah membahas transformasi. Kemarin waktu stres, kita setelah membahas transformasi, kita membahas prinsipal stres. Maaf, ini belum prinsipal stres ya. Aduh, ini kita cermati lagi gitu untuk transformasi strain yang kita punya. Ini kan yang di bawah ya, kita punya persamaan transformasi strain. Nah, kita perhatikan ternyata rumusan yang kita punya ini dia similar, identik tapi tidak sama gitu ya dengan transformasi stres pada normal stres arah X. Tinggal diganti sigmanya pakai epsilon, ya nggak kalau kita perhatikan di sini. Nah, hal ini itu juga berlaku pada strain lain. Jadi kalau teman-teman mau nyari transformasi strain pada normal sumbu Y ya, berarti epsilon Y aksen, teman-teman bisa pakai rumus dari transformasi stres sumbu Y aksen, tinggal diganti sigmanya pakai epsilon. Begitu juga yang shear stress. Tapi di sini perlu diperhatikan ya, kalau shear stress itu kan kita pakainya ini ya, tau XY. Sementara shear stress kita itu biasanya kita pakainya itu gamma XY. Berarti nanti kalau kita konversikan gitu ya ke stres, dari stres ke strain, kita perlu membagi dua gamma XY ini agar dia nanti bisa jadi epsilon XY atau epsilon YX. Nah, ini ya, kalau yang shear stress dan juga shear strain, teman-teman perlu memperhatikan ini. Jadi untuk gamma XY per 2, ini itu sama dengan ini saya tulis setengah gamma XY itu sama dengan ini ya, epsilon XY atau epsilon YX. Nah, ini baru dia itu setara gitu ya. Dia setara dengan tau XY. Jadi kalau teman-teman punya gamma XY, berarti teman-teman perlu dibagi dua dulu si gamma XY ini biar bisa setara dengan tau XY.
biar bisa pakai rumusnya transformasi shear stress gitu ya untuk transformasi shear strain. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita ini sampai jam 12 ya. Saya niatnya kalau nanti masih ada waktu, mau saya kasih latihan soal. Gimana teman-teman? Atau nanti biasanya kita lihat dulu ya di akhir. Kita kan teman-teman udah mendidih gitu kan ya otaknya. Kita lihat tingkat didih otak teman-teman hari ini. Semoga didihnya naik gitu ya. Jadi kena suhu tinggi dulu baru mendidih ya. Nah, ini ya tadi yang saya bahas principal strain. Kalau di stress kita punya principal stress, di strain kita juga punya principal strain. Jadi apa itu principal strain? Dia hampir sama seperti principal stress. Jadi dia adalah stres normal, kalau di principal stress itu adalah stres normal maksimum dan stres normal minimum. Begitu juga jadi principal strain itu adalah normal strain maksimum dan normal strain minimum yang membuat benda makin panjang atau makin kecil. Nah, ini untuk maksimum shear strain adalah strain yang membuat suatu benda itu dia mengalami deformasi relatif terhadap atau relatif paralel dengan elemennya ya, atau kalau teman-teman kan dia itu bertolak belakang dengan si elemen awalnya. Contohnya kalau X ya, shear strain di X kan dia berubahnya terhadap X ya, dia masih di sumbu X juga. Jadi dia paralel dengan sumbu X perubahannya. Tapi itu hanya berlaku untuk di benda dua dimensi ya. Jadi kalau benda dua dimensi kan kalau shear stress, kalau normal stress itu kan dia yang nambah itu di sumbu X dan sumbu Y terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya gitu ya. Ini kita punya benda. Kan kalau dia nambah seperti ini ya, kan ini dia itu, dia ada shear strain-nya ya, yang bagian sini, ini berarti do U per do X, nah ini shear strain-nya, yang ini adalah do U per do Y, do V ya, do V per do Y. Nah ini yang membuat dia terdeformasi maksimal atau minimal terhadap sumbu X dan Y. Tapi ini tidak berlaku kalau dia bendanya 3 dimensi. Karena mungkin saja principal stress ini tidak menjadi maksimum shear strain, tidak yang memberikan strain maksimal gitu ya pada benda. Tapi teman-teman nanti concern ke 2 dimensi dulu aja. Kalau 3 dimensi nanti ada sedikit gitu ya. Seperti stres, jadi strain ini juga kita bisa gambarkan pakai Mohr circle atau diagram lingkaran Mohr. Principal stress ini juga kita tuliskan. Principal strain ini kita tuliskan epsilon P1
P2. Sama ya kayak stress, prinsipal stress, dia ada 1 dan 2 untuk berdimensi. Ini untuk rumusannya pun identik, hanya sigmanya ya diganti pakai epsilon. Ini epsilon XX untuk principal strain 1, 2 ini sama dengan epsilon XX plus epsilon YY per 2 plus minus. Nah, yang plus ini jadi epsilon PI, P1 atau principal stress 1 gitu ya yang maksimal. Sementara yang minus ini jadi epsilon P2 atau principal stress 2 yang minimal. Yang shear stress minimal. Terus akar epsilon XX min epsilon YY per 2 kuadrat. Plus, nah ini kan biasanya itu kalau di stress dia adalah tau XY kuadrat gitu ya. Tapi tau XY itu kan dia setaranya dengan setengah gamma XY atau setengah strain XY. Nah, ini sudut yang dibentuk terhadap arah principal strain kita punya 2 theta P gitu ya. Berarti di sini ini kalau sudut yang dibentuk nanti di sini ada arkes tan gitu ya. Kalau ini tan 2 theta P ini sama dengan gamma XY plus gamma XY per epsilon XX min epsilon YY. Kalau kita lihat di Mohr circle, ini kita bisa gambarkan ya untuk principal stress-nya. Jadi ini kalau di Mohr circle ini principal stress-nya ditulis epsilon 1 sama epsilon 3. Jadi yang epsilon 1 ini yang strain maksimal, yang epsilon 3 di sebelah sini ini strain minimal. Lalu untuk epsilon YY atau normal strain Y itu ada di sini di titik A aksen, sementara normal strain X itu ada di titik A ini ya. Nah, untuk nyari tan ya, kan sebenarnya ini kalau kita lihat ini ya, tannya itu berarti ini ya, let's say X, ini Y per X. Depan per bawah gitu ya kalau tan. Kalau teman-teman biasa ngafalinnya. Nah, ini kan Y-nya itu sama dengan setengah gamma XY. Setengah gamma XY, sementara ini yang X-nya itu sama dengan ini itu adalah epsilon. Ini kalau kita tarik ya. Ini berarti jadi epsilon YY minus epsilon XX per 2. Nah, ini berarti kalau kita susun tan 2 theta ini sama dengan setengah gamma XY per setengah epsilon YY min epsilon XX. Nah, ini dia berbeda sama yang atas ya, karena saya ngikutin yang Mohr circle. Sebenarnya ini juga nanti kan bisa berbeda juga ya. Kalau teman-teman tulis epsilon XX min epsilon YY nggak masalah, soalnya ini kan dia sebenarnya hanya selisih ya, selisih antara epsilon YY dan epsilon XX atau epsilon XX dan epsilon YY. Nah, ini setengahnya kita coret ya.
kita dapat tinggal yang seperti ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, ini untuk shear strain maksimum. Ini adalah gamma max per 2. Ini ya, kalau shear strain maksimum berarti dia ada di sini. Titik ini. Nah, kalau yang ini itu hanya 2 dimensi. Berarti hanya kalau yang di Mohr circle ini, kita hanya punya yang kita bisa definisikan si ini shear strain maksimum di sini itu dengan rumus seperti ini. Shear strain maksimum gamma max per 2 XY itu sama dengan epsilon 1 minus epsilon 3 per 2. Jadi ini dia ada di posisi ini ya, X-nya, atau sumbu horizontalnya, yaitu epsilon 1 min epsilon 3 per 2. Nah, ini kalau yang 3 dimensi, dia ada shear strain yang lain ya, ada YX, dan shear strain XZ. Kalau yang YZ sama dengan epsilon 2 min epsilon 3 per 2, kalau yang shear strain ZX ini sama dengan epsilon 3 min epsilon 1 per 2. Nah, ini kita akan membahas bagaimana strain pada benda 3 dimensi. Sebelum ke sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, ini untuk strain volumetric atau 3 dimensi. Jadi, delta V ini adalah volume awal sama dengan delta LX dikali delta LY dikali delta LZ. Terus dia mengecil nih volumenya. Perubahannya itu adalah, ada yang tahu nggak? Ini bacanya apa? Halo? Ini sigma bukan bacanya? Delta juga ya, ternyata. Ini tuh berarti delta, let's say lah ini delta besar gitu. Yang ini delta kecil. Jadi perubahannya ini delta kecil LZ ini berarti perubahan pada sumbu Z. Lalu delta kecil LY ini perubahan pada sumbu Y. Sama delta kecil
perubahan pada sumbu X. Kemudian kita mencari delta V aksen, berarti volume setelah perubahan, bagaimana gitu ya. Nah, oh maaf, ini kita carinya adalah strain-nya. Jadi strain dari perubahan yang terjadi pada volume ini. Kita butuh mengetahui delta V aksennya atau volume, perubahan volumenya. Kita jabarkan untuk strain volumenya atau kita tulis epsilon V ini sama dengan delta V minus delta V aksen, di mana delta V aksen ini kan si volume yang udah berubah ya. Berarti perubahannya adalah volume awal dikurangi volume yang sudah berubah. Ini volume awalnya, do V, dikurangi volume setelah perubahan, do V aksen. Karena strain itu kan kita rasiokan atau kita bandingkan dengan bentuk awalnya, yaitu delta V. Jadi kita sama dengan 1 min delta V aksen per delta V. 1 ini kan delta V per delta V, ini 1. Kemudian minus delta V aksen per delta V. Nah, delta V aksen itu sama dengan delta LX, delta besar ya ini. Mungkin biar saya nggak nyebut besar kecil, saya sebut delta kecil ini sebagai do aja ya. Jadi delta L aksen, delta LX minus do LX, ini berarti dari perubahannya ya, dari yang ini LX itu yang, nah ini ya. Jadi untuk volume akhirnya itu berarti sisi X yang putus-putus ini ya, itu adalah delta LX dikurangi dengan do LX. Seperti volume pada umumnya, kita cari juga yang sisi lainnya. Kan ini berarti sisi pangkat 3 gitu kan ya. Atau kita kalikan semuanya. Biasanya kalau balok kan P kali L kali T gitu ya. Kalau zaman rumusan volume balok itu kan sudah zaman SD kayak kalau saya tuh. Gak tahu kalau teman-teman. Nah, ini kita kalikan untuk delta V aksennya semua sisi yang berubah. Untuk yang sisi sisi Y ini delta LY min do LY. Kita kalikan lagi dengan delta LZ min do LZ. Kemudian kita akan mencari bagaimana normal strain-nya. Berarti normal strain-nya untuk sumbu X itu adalah do LX per delta LX. Ini kan perubahan per bentuk awal gitu kan. Dan sebagainya. Ini tinggal diganti, kalau Y berarti X-nya diganti Y, kalau Z X-nya diganti Z. Sehingga kita bisa menuliskan epsilon V itu sama dengan 1. 1 ini itu, ini ya, dari sini. Ini 1 dikurangi delta V aksen per V aksen. Delta V aksennya kita masukin ke sini. Lalu delta V-nya yang ini berarti delta V-nya ini ya, delta LX kali delta LY kali delta LZ. Nah, ini kalau kita operasikan, ini kan akan jadi 1 min epsilon XX. 1 min epsilon XX ini dari mana gitu ya. 1 ini dari delta LX per delta LX, kita dapat 1. Minus do LX per delta LX, nah ini ya, kita dapat do, epsilon XX. Nah ini di saya azan duhur ya. Mungkin kita istirahat sebentar
Soalnya nanti suara saya akan numpuk juga dengan azan. Saya menunggu azan selesai, nanti baru kita lanjutkan. Teman-teman bisa Baik, Bu. beristirahat sambil mencerna ini juga ya. Mungkin aja bisa diajukan.
Oke, saya lanjut lagi ya. Saya ulangin dari yang cari strain V ini ya, atau epsilon V, strain dari volume gitu, dari rumus awal. Maaf, ini ada seperti ini ya. Semoga suara saya tidak masih jelas. Jadi ini untuk epsilon V ini sama dengan 1, satunya ini dari sini ya, 1 minus delta V aksen. Nah ini ya yang delta V aksen, terus per V aksen, per delta V-nya yang ini. Nah ini kalau kita operasikan kita akan punya ini ya 1 minus 1 min epsilon XX, ini epsilon XX itu dari dia do LX per delta LX. Ini mengikuti yang lain 1 kali 1 minus epsilon YY dikali 1 minus epsilon ZZ. Ini kalau kita operasikan ya, kita kalikan semuanya, kita akan punya bentukan seperti ini. Jadi epsilon V atau strain dari volume itu sama dengan epsilon XX plus epsilon YY plus epsilon ZZ. Jadi di sini kita dapat bahwa strain volume pada sebuah benda itu sama dengan jumlah dari seluruh normal strainnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, ini materinya sudah selesai. Ini masih ada berapa menit? 13 menit. Mau dipakai untuk bahas soal? Boleh, Bu. Oke. Dipakai untuk bahas soal ya. Ini sudah terlihat untuk share screen saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini karena ini waktunya terbatas ya, tinggal 12 menit. Jadi ini saya jelaskan inti-intinya saja. Nanti saya share gitu ya, teman-teman bisa pelajari. Mungkin ini saya tunjukkan bagaimana cara mengerjakannya saja gitu ya, tidak secara detail. Jadi ini kita pertama punya soal satu bidang diberikan stres secara horizontal dan vertikal. Ini ya, stres kita punya benda diberi stres seperti gambar seperti ini. Ini nilai-nilainya. Satuannya adalah MPa atau megapascal. Tentukan stres pada koordinat baru. X aksen, Y aksen pada sudut 30 derajat terhadap koordinat lama. Nah, kalau kita punya soal seperti ini, kira-kira kita nyari apa nih? Ada yang bisa menjawab? Coba kita baca lagi nih. Di sini ada kalimat tentukan stres pada koordinat baru X aksen, Y aksen dengan sudut 30 derajat terhadap koordinat lama. Berarti ini kan untuk pertanyaannya kali ya, kita perhatikan kalimat di sini. Ya, ada yang bisa menjawab? Kita disuruh nyari apa? Kan ini ini apa? Bu. Untuk mencari ini Bu, stres normalnya dulu Bu. Stres normal. Ini saya nanya
tujuan akhir kita gitu. Di sini soal ini suruh kita nyari tujuan akhirnya apa sih? Stres transformasi, Bu. Nah, transformasi stres. Berarti kita pakai persamaan apa kira-kira? Coba sambil dibuka lagi. Yang mengubah jadi tau tadi itu, Bu. Yang mengubah jadi Menggunakan tau juga, Bu. oh, yang menggunakan tahu juga. Itu namanya persamaan apa? Apa ya tadi tuh? Coba sebutin lah persamaannya apa. Apa? Persamaannya. Kita nyari apa sama dengan... Ada yang bisa jawab? Tadi yang menjawab siapa? Rehan, Bu. Oh, Rehan. Ada lagi yang lain mungkin? Selain Rehan? Kalau di sini saya melihat ada ada lagi yang lain. Oke lah. Tadi Rehan udah sudah benar ya. Kalau kita nyari transformasi stres. Persamaannya itu kita pakai persamaan transformasi stres. Yang ada cos theta sama sin theta-nya. Ingat nggak? Jadi akan ada, nanti kan ada, berarti di sini tentukan stres pada koordinat baru, X aksen dan Y aksen. Nah, di sini kan dia punya normal stres sama shear stres ya. Kan kalau yang normal stres itu dia yang tegak lurus sama bidang XY. Kalau yang shear stres dia ini yang paralel dengan sumbu XY. Berarti kita butuh nyari normal stres pada sumbu, normal stres dan normal dan shear stres pada sumbu X aksen dan Y aksen. Nah, ini kita diketahuinya sudutnya 30 derajat. Ini dia minus. Kenapa minus? Karena dia bergerak ke arah jarum jam ya. Kan biasanya kalau sudut itu dia berlawan arah sama jarum jam. Ini dia seolah-olah berada pada kuadran 4. Nah, ini dibuka lagi ya nanti. Dia ini berarti theta sama dengan minus 30 derajat. Terus ini normal stresnya yang horizontal kita punya 3 MPa, lalu untuk yang vertikal 15 MPa, dan yang shear-nya kita punya shear stress-nya 2,5 MPa. Kemudian kita masukkan nih. Nah, ini ya yang ditanya. Sigma X aksen, sigma Y aksen, atau stres normal pada X aksen, stres normal pada Y aksen, dan juga shear stress pada X aksen, Y aksen, atau tau X aksen. Ini ya rumusnya. Ini rumus awalnya, yang ini. Terus kita tinggal masukin aja nih untuk tadi yang kita ketahui ya. Kan kita tadi tahu sigma X, sigma Y, lalu sama ini, sin 2 tetanya. Nah, ini sin yang kita ketahui sin teta dan tetanya ya. Berarti kalau tadi tetanya minus 30 derajat, 2 tetanya itu adalah minus 60 derajat. 60 derajat. Nah, ini kita operasikan aja gitu ya. Sama juga dengan yang sigma Y aksen. Nah, ini nanti bisa teman-teman lihat, teman-teman pelajari ya. Kalau yang tahu X aksen, Y aksennya juga sama. Kita masukin aja nilai-nilai yang kita punya ke rumusannya, sehingga kita punya nanti. Nah, ini ya yang soal mau, kita kan nyari sigma X aksen, Y aksen, sigma Y aksen, dan tau X aksen, Y aksen. Kita akan punya ini normal stress dan shear stress pada koordinat baru. Nah, ini kan dia berubah ya untuk besarnya. Lalu yang di soal 2.
Nah, di soal 2 ini dia dibalik. Kita punya ini ya, sebuah benda sudah mengalami perubahan posisi pada koordinat baru. Jadi kita sudah mengetahui koordinat barunya, nilainya. Koordinat barunya ini dia berputar searah 45 derajat dari koordinat lama. Lalu masing-masing stres pada koordinat baru kita ketahui. Nah, ini kita disuruh nyari stresnya pada koordinat awal XY. Jadi kita dibalik nih di sini. Lalu ini untuk normal stresnya. Ini kita punya normal stress sama shear stress di koordinat baru. Kita tulis untuk, oh ini, kita baca lagi ya. Nah, ini berapakah pertanyaannya, berapakah nilai normal stress arah Y pada koordinat XY dan shear stress pada koordinat baru dengan normal stress. Nah, ini kita punya informasi ini juga ya. Normal stress arah X dan shear stress arah XY masing-masing. Ini berarti kita punya selain ini yang di posisi baru, kita juga punya informasi untuk kita disuruh nyari ini ya, yang dicari normal stress arah Y, normal stress arah Y, koordinat awal, kita ketahuinya ini. Jadi ini teman-teman kalau mengerjakan soal seperti ini perlu melihat ya, si angka-angka ini tuh punya parameternya siapa aja gitu. Terus kita tulis di ketahui. Nah, kalau yang ini, itu dia punyanya normal stress. Berarti ini dia. Ini, kalau yang ini dia punyanya tau XY. Kita disuruh carinya, ini sigma Y. Ini kita juga punya, udah sigma X aksen dan Y aksen. Nah, ini kita ketahui, ditulis semua gitu ya. Nah, yang ditanya ini ada normal stress. Nah, ini ketinggalan ya. Nah, ini teman-teman jangan seperti saya, jadi dibaca benar-benar gitu ya. Nah, ini ada shear stress juga pada koordinat baru. Berarti ini ditanya tau aksen, maaf. Oh ya, ini tau aksen, Y aksen ya, berarti ini berapa. Nah, kita tulis semuanya. Ini diketahuinya, lalu ditanyanya ini sigma X, sigma Y dan tau X aksen, Y aksen. Nah, ini nanti teman-teman bisa pakai eliminasi substitusi ya kalau mengerjakan seperti ini. Jadi dimasukin dulu ini kita cari pakai persamaan transformasi normal stress dulu. Kemudian kita eliminasi gitu ya. Kita dapat seperti ini. Nah, ini nanti bisa teman-teman cari sendiri ya. Saya rasa kalau seperti ini teman-teman sudah bisa gitu ya, tinggal kreativitas masing-masing. Pokoknya inti soalnya seperti itu. Ini sudah mau jam segini. Baik, ini ada lagi soal. Mungkin ini rada saya nambah dikit ya untuk materi untuk kuliah kita. Nah, ini ada soal principal stress.
Ini soal principal stress, jadi ini ada diketahui tensile stress X sebesar 10 KSI dan Y sebesar 12 KSI. Ini ada tensil kompresif, lalu tensil stress lagi. Tentukan nilai stres minimum dan maksimum, shear stress maksimum, serta sudut yang dibentuk oleh stres-stres tersebut terhadap stres maksimum minimum. Kita tuliskan yang kita ketahui ini ya. Ada sigma E, lalu sigma Y, dan juga tau XY. Kita tulis semua. Kita ditanya stres maksimal, stres minimal. Ini normal stres maksimal ya, maaf, normal stres minimal, shear stress maksimal, dan theta dari stres normal ini theta terhadap stres normal dan shear stress terhadap prinsipal stresnya, ini ya, shear stres maksimum dan minimum. Pertama, kita nyari stres minimum dan maksimum pakai prinsipal stres, karena ini kan dia prinsipal stres. Kita pakai rumusan prinsipal stres, kita masukin nilai yang kita ketahui. Nah, di sini kita akan dapat stres maksimal dan minimal. Nah, ini teman-teman juga perlu memperhatikan dia tensil atau kompresif ya. Kalau tensil ini dia bertanda negatif, kalau kompresif dia tandanya positif. Lalu ini yang shear stress maksimum. Sebenarnya ini juga sudah pernah kita bahas ya untuk rumusannya. Jadi teman-teman masukin yang kita punya pada rumusan shear stress maksimum. Kalau yang ini itu dari kalau kita udah punya prinsipal stresnya masing-masing ya. Kalau kita belum punya prinsipal stresnya, kita pakai yang rumus yang di bawahnya. Terus sudut stresnya kita pakai tan 2 theta. Seperti ini. Nah, ini berdasarkan kuadran yang kemarin kita bahas ya. Ini karena dia ada di kuadran 1 kan ya, berarti kuadran 1. Ini berarti mengikuti yang aturan ini. Yang aturan baris pertama. Maaf, ini masih Nah, ini untuk mengetahui dia berada di kuadran mana gitu ya. Ini kita nggak bisa berpatokan pada sudutnya saja. Jadi nanti teman-teman menggambarkan gitu ya, menggambarkan Mohr circle-nya mengikuti ini. Jadi kalau yang kuadran 3 ini kan X-nya dia kurang dari ini stres normal X, kurang dari stres normal Y. Kita lihat di sini, nah ini dia, ini ya
Stress normal X, dia kurang dari stress normal Y, dan shear stress-nya kurang dari 0, negatif. Berarti dia harusnya ada di kuadran 3. Tapi di sini dia sudutnya 16 gitu kan, di kuadran 1. Maka kita perlu menambahkan 90 derajat. Sehingga tetanya itu jadi 106,228. Ini ya. Ini seperti ini. Ini untuk yang principal stress. Lalu satu lagi itu yang barusan tadi kita bahas. Nah, ini yang tadi barusan kita bahas. Ini kita latihan soal untuk strain. Nah, ini kita punya benda gitu ya, dia ada perubahan deformasi seperti ini. Tapi kalau kita lihat, nah ini disuruh menghitung strain. Kemudian kita analisis perubahannya bagaimana gitu ya. Kita paling gampang tuh melihat titik-titik sisi, 4 sisinya gitu ya. Nah, ini titik A itu nggak berubah. Titik D ini mengalami perubahan pada X saja ya, atau DU. Titik B ini dia maaf, ini dia ada perubahan ya, titik B, DV, tapi dia tidak ada perubahan pada DU-nya. Nah, di sini kita bisa ketahui dia ada panjang awalnya itu LX dan LY. Ini kita tulis sesuai dengan gambar ini, DU dan DV-nya. Ini ya, DV-nya 2 inch, di DU-nya 3 inch. Kita tuliskan seperti ini. Lalu kita cari, ini menghitung strain. Nah, ini karena sumbu X-nya itu dan sumbu Y tidak ada perubahan panjang ya pada sumbu X dan juga sumbu Y. Ini sumbu X-nya tetap sama ya di sini. Jadi benda ini itu hanya mengalami shear strain. Jadi kita hanya perlu mencari shear strain-nya, yaitu gamma XY. Rumusnya seperti ini, sama dengan 2 epsilon XY, atau kita bisa pakai rumus yang ini, yang di bawahnya. Kita dapat untuk rumusan gamma XY atau shear strain seperti ini. Lalu kita masukin nilai-nilainya, di mana DY sama DX itu sama dengan LY dan LE. Lalu kita masukin, kita dapat shear strain-nya. Nah, kalau ini itu dia kelihatan ya, dia ada perubahan panjang juga untuk X dan Y. Untuk perubahan bendanya juga udah lumayan kompleks, dia ada DU. Tiap titik ini dia punya perubahan di arah U atau di arah X dan juga di arah Y, atau ada perubahan U dan perubahan V. Nah, ini titik A, ini dia punya perubahan di sumbu X dan sumbu Y. Dia ada perubahan DX dan DV. Begitu juga yang di titik C dan juga titik B. Lalu kita tuliskan ya semua yang hasil analisis kita. Ini nggak diketahui nih di soal DU, DV, DX, DY, LX, LY. Jadi teman-teman ini perlu mendefinisikan sendiri ya, mana yang DU, mana yang DV, mana yang LX, mana yang LY gitu. Kemudian, nah ini LX aksennya ini makin banyak ya. Dia LX plus DX plus DU. Dan sebagainya. Ini ikutin ya yang
L di aksennya. Oh, ini apakah dia ada rotasi? Oh, enggak. Ini L di aksen juga sama. Jadi untuk bidang ini dia punya normal strain dan shear strain. Kita cari semuanya. Berarti kita nyari epsilon X, epsilon Y, dan gamma XY. Nah, ini rumusnya sudah kita bahas ya tadi, pekan kemarin. Kita masukin nilainya. Mungkin nanti teman-teman PR-nya itu menganalisis gambar ya, seperti ini. Nah, ini bagaimana cara menganalisisnya itu dengan cara latihan gitu ya. Mungkin sama teman-teman yang paham. Nah, kalau yang ini yang transformasi, yang tadi barusan kita bahas ya. Jadi, benda dua ini diputar 30 derajat, berlawanan arah jarum jam. Kita sudah punya nilai strain-nya di awal, kemudian kita nyari transformasi strain-nya, karena kita udah punya nilai strain-nya ya. Kita tinggal masukin ke persamaan transformasi yang tadi kita bahas. Terus di sini, nah ini yang perlu diperhatikan adalah yang si epsilon X aksen Y aksen ya. Ini dia setaranya dengan setengah gamma X aksen Y aksen. Jadi ini yang Y gamma X aksen Y aksen ya perlu dikalikan dengan setengah dulu. Nah, ini kita dapat untuk nah, setelah dikalikan dengan setengah, kemudian kita operasikan untuk mendapatkan gamma X aksen Y aksen lagi gitu ya, sehingga nanti akhirnya kita bisa dapat epsilon X aksen, epsilon Y aksen, gamma X aksen, dan Y aksen. Oke, seperti ini. Saya tidak bisa menjelaskan dengan detail ya untuk soal ini, nanti saya share, bisa teman-teman pelajari untuk UTS. Oke, sampai sini dulu untuk materi kita. Mungkin kita absen dulu ya. Silakan absen.
Sudah absen semuanya? Kalau sudah, saya akhiri. Bu. Ada yang belum? Sudah, Bu. Belum, Bu. Udah, Bu. Sudah. Terima kasih, Bu. Ya. Kalau begitu kita akhiri ya untuk perkuliahan kita. Silahkan dipersiapkan untuk UTS. Tolong dipersiapkan dengan baik ya. Ya, saya hanya bisa berkata good luck gitu ya. Semoga yang teman-teman pelajari keluar gitu waktu UTS. Dan teman-teman bisa mengerjakan. Baik, sampai sini dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Saya juga minta maaf karena waktunya jadi molor ya untuk membahas latihan soal. Terima kasih, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Siang, Bu. Bu. Terima kasih, Bu.